Perhatikan dua kata berikut ini. Alima dan amila. Ada 3 huruf dan masing-masing hurufnya sama. Ain, lam, dan mim. Tetapi posisi lam dan mimnya berbeda. Yang atas huruf lamnya berada pada posisi huruf yang kedua, sedangkan yang bawah huruf lamnya berada pada posisi huruf yang ketiga. Beda posisi susunan huruf, jelas maknanya akan berbeda. Yang atas alima artinya mengetahui, yang bawah amila artinya bekerja atau melakukan. Beda susunan huruf jelas akan membedakan makna dari sebuah kata dalam bahasa Arab, dan ini banyak. Jika teman-teman sekalian ingin mendapatkan video-video singkat tentang mufradat, silakan hubungi via WA, ketik nama, alamat, dan tujuan. Minta video khusus mufradat. Setelah mendapatkan videonya, silakan share kepada yang lain-lain. Semoga menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau kita belajar tentang bahasa Arab, tentu saja kita mengetahui bahwa kata, baik isim maupun fi'il, dibagi dalam 2 kelompok, yakni kelompok mudzakkar dan kelompok muannats. Mudzakkar itu laki-laki, muannats itu perempuan. Nah, kita yang belajar bahasa Arab tentu saja tahu hal ini. Khusus isim, itu ciri dari mudzakkar dan muannats mudah dikenali. Yakni yang umum diketahui, kalau isim itu merupakan kata mudzakkar, maka kata itu tidak diakhiri oleh ta marbuthah. Sedangkan kalau kata itu adalah muannats, maka kata itu diakhiri oleh ta marbuthah di ujung kata. Nah, tetapi ketahuilah, sekalipun kita tahu bahwa ciri muannats itu adalah ta marbuthah di ujung kata untuk isim, tetapi ta marbuthah tidak selalu menjadi ciri dari isim yang muannats. Karena ada kalanya ada banyak isim menggunakan ta marbuthah tetapi justru laki-laki. Sebaliknya, ada juga banyak isim yang tidak menggunakan ta marbuthah tetapi perempuan. Contoh, kalau untuk nama-nama orang misalnya. Nama orang misalnya kayak Zainabu. Zainab itu nama perempuan, tapi tidak menggunakan ta marbuthah. Maryamu, Maryam, itu tidak menggunakan ta marbuthah. Haura'u, Haura, itu juga tidak menggunakan ta marbuthah. Kulsum juga tidak menggunakan ta marbuthah, dan beberapa yang lain. Nah, Zainab, Maryam, Haura, Kulsum itu sekalipun tidak menggunakan ta marbuthah, tetapi itu adalah nama-nama untuk perempuan atau nama-nama yang lazim digunakan untuk orang-orang berjenis perempuan. Sebaliknya, kata misalnya Maisaratu itu menggunakan ta marbuthah, Tolhatu menggunakan ta marbuthah, Hamzatu juga menggunakan ta marbuthah. Nah, sekalipun nama-nama itu menggunakan ta marbuthah ujungnya, tetapi nama-nama tadi itu merujuk kepada nama-nama untuk laki-laki. Jadi, sekalipun pada umumnya, secara umum, ta marbuthah adalah ciri untuk isim perempuan, muannats, tapi tidak selalu ta marbuthah menjadi ciri bagi muannats. Sebaliknya, yang tidak ada ta marbuthah juga tidak selalu berarti mudzakkar. Itu satu hal. Terus yang berikutnya, seringkali ada kesalahpahaman di antara sebagian kita, bahwa ketika misalkan kita mengubah kata dari mudzakkar ke muannats, itu dianggapnya berlaku untuk semua kata. Misalkan kata muslimun itu artinya muslim laki-laki, kita ubah menjadi muslim perempuan, muslimatun, tinggal diubah menjadi katanya diakhiri oleh ta marbuthah.
kafirun kafirotun, tajirun tajirotun, falahun falahatun, dan seterusnya. Nah, kabirun kabirotun, sohirun sohirotun, qawiyun qawiyatun, dan yang lain-lain. Kalau kita ingin mengubah kata dari mudzakkar ke muannats, memang caranya adalah tinggal menambahkan tamar butoh di ujung kata yang ingin kita ubah dari mudzakkar ke muannats. Misal tadi. Tapi ketahuilah, kata atau isim itu bisa diubah dari mudzakkar ke muannats dengan menggunakan tamar butoh. Itu berlaku untuk sebagian isim, tidak berlaku untuk semua isim, tidak. Contoh, kalau kita mengetahui bahasa Arabnya masjid, itu kan masjidun. Masjidun ada tamar butohnya enggak? Tidak ada. Masjidun. Nah, kata masjidun itu tidak ada versi muannasnya, sehingga tidak boleh diungkap menjadi masjidatun. Tidak ada masjidatun. Contoh yang lain misalnya, kata maidanun, lapangan. Itu maidanun tidak ada tamar butoh di ujungnya. Maka tidak ada maidanatun. Tidak ada. Contoh yang lainnya lagi, misalnya nahrun, sungai. Enggak ada nahrotun. Bahrun, bahrotun, tidak ada. Ardun, bumi, ardotun, tidak ada. Jadi, kalau untuk kata-kata benda, itu tidak bisa kata itu misalnya dari mudzakkar diubah ke muannats menggunakan tamar butoh, itu tidak berlaku. Sebaliknya kalau kata itu misalnya menggunakan tamar butoh, juga tidak bisa diubah menjadi tanpa tamar butoh. Misalnya madrasatun, sekolah, itu tidak bisa diubah menjadi madrasun. Muassasatun, yayasan, tidak bisa diubah menjadi muassasun, tidak bisa. Hakikotun, hakikat atau esensi, tidak bisa diubah menjadi hakikun, tidak ada. Gitu. Nah, sehingga kalau kata-kata itu maknanya adalah benda, maka benda itu tidak bisa diubah dari mudzakkar ke muannats, atau sebaliknya dari muannats ke mudzakkar, tidak bisa. Karena kalau kata-kata benda itu biarkan apa adanya sesuai dengan apa kata itu menurut orang Arab, atau sesuai menurut orang Arab apa mereka menamakan dalam bahasa Arab untuk benda-benda yang mereka sebutkan. Masjidun tetap masjidun, baitun tetap baitun, madrasatun tetap madrasatun, sayyaratun tetap sayyaratun, dan seterusnya. Nah, sehingga kata atau isim itu bisa diubah dari mudzakkar ke muannats atau dari muannats ke mudzakkar, itu berlaku untuk sebagian isim-isim saja. Yang kalau kita rumuskan, isim itu bisa diubah dari mudzakkar ke muannats itu kalau menyangkut pertama, kata yang bermakna status. Status, misalkan muslimun kan status. Muslimun bisa jadi muslimatun, mukminun menjadi mukminatun, status ya. Yang keduanya adalah profesi, misalnya tajirun, pedagang kan profesi. Tajirun pedagang bisa menjadi tajirotun. Falahun petani bisa menjadi falahatun. Tobibun dokter bisa menjadi tobibatun. Dokter laki-laki, dokter perempuan. Ustadun, ustadatun, dan yang lain-lain. Kata-kata yang bermakna profesi. Atau berikutnya kata-kata yang bermakna sifat. Kata sifat. Besar, kecil, panjang, pendek, jauh, dekat, murah, mahal. Itu kata-kata sifat. Nah, kalau kata-kata sifat bisa diubah dari mudzakkar ke muannats, atau dibalikin lagi dari muannats menjadi mudzakkar. Kabirun, besar, kalau untuk laki-laki, yang disifatinya laki-laki menjadi kabirun. Kalau yang disifatinya itu perempuan menjadi kabirotun. Lalu kita balikin dari kabirotun, dibalikin lagi menjadi mudzakkar, kabirun, tamar butohnya dibuang. Jadi kalau berkaitan dengan status, profesi, atau kata sifat, itu kata bisa diubah dari mudzakkar ke muannats. Sedangkan untuk kata-kata benda tidak bisa diubah. Kalau dia mudzakkar tetap mudzakkar, kalau dia muannats tetap muannats. Maksudnya mudzakkar sama muannats itu gini. Kata benda kan sesungguhnya tidak punya jenis kelamin. Pulpen tidak punya jenis kelamin. Rumah, batu, sungai, laut itu kan tidak punya jenis kelamin. Besi tidak punya jenis kelamin, dan sebagainya. Kata-kata benda
kata-kata yang bermakna benda itu sebenarnya tidak punya jenis kelamin. Nah, tetapi mereka oleh orang-orang Arab itu disebut ada kalanya menggunakan ta marbutoh, ada kalanya tidak menggunakan ta marbutoh. Misalkan kayak tadi rumah baitun, tanya di situ bukan ta marbutoh, tak biasa, ta yang mursalah ya, atau yang maftuhah, baitun. Nah, baitun itu rumah, orang Arab menyebut rumah dengan kata baitun tanpa ta marbutoh. Maka kalau kita menyebut baitun, udah baitun saja, tidak ada versi muannasnya. Baitatun, nggak ada. Masjid, orang Arab menyebutnya masjidun. Maka masjid ya tetap masjidun, tidak bisa menjadi masjidatun. Tidak ada versi muannasnya. Nah, sekarang misalnya kata madrasatun, sekolah. Orang Arab menyebut sekolah dengan kata madrasatun, menggunakan ta marbutoh. Nah, kalau madrasatun, sekolah menggunakan ta marbutoh, itu tidak ada versi mudzakarnya menjadi madrasun. Tidak ada. Safinatun, perahu, ada ta marbutoh. Nah, tentu saja perahu tidak ada jenis kelaminnya. Nah, tetapi orang Arab menyebut perahu itu menggunakan ta marbutoh, safinatun. Kereta api, kitorun, tidak menggunakan ta marbutoh. Maka kitorun, karena dia tidak menggunakan ta marbutoh, kereta api, maka tetap dia disebut dengan kitorun. Tidak ada kitorotun. Pesawat terbang, to'irotun, menggunakan ta marbutoh, tidak ada to'irun. Karena kalau misalnya dari kata to'irotun diubah menjadi to'irun, maka maknanya beda. To'irotun, pesawat terbang. Coba kalau ta marbutohnya dibuang menjadi to'irun, maknanya beda. To'irotun pesawat terbang, to'irun burung. Beda. Burung sama kapal terbang sekalipun sama-sama terbang, beda. Konsep kita mendengar burung sama kapal terbang jelas berbeda. Nah, itulah sebabnya kalau kata benda itu biarkan apa adanya, tergantung orang Arab menyebutnya bagaimana. Kalau orang Arab menyebutnya dia dalam bentuk mudzakkar, maka dia tetap bertahan dalam bentuk mudzakkar, tidak bisa dimuannaskan. Sebaliknya, kalau orang-orang Arab menyebut kata benda itu menggunakan kata yang menggunakan ta marbutoh alias muannas, maka tetap dia dalam bentuk muannas, tidak bisa diubah. Mudzakkar tidak bisa diubah jadi muannas, muannas tidak bisa menjadi mudzakkar untuk kata-kata yang bermakna benda. Ini seringkali ada kesalahpahaman bagi mereka yang belajar bahasa Arab ketika mereka bermaksud mengubah kata dari mudzakkar ke muannas dengan menggunakan ta marbutoh. Nah, dikiranya itu berlaku untuk semua isim. Nah, ketahuilah itu tidak berlaku untuk semua isim. Nah, kalau saya boleh simpulkan begini, ta marbutoh itu bisa menjadi ciri muannas untuk isim-isim kalau isim itu bermakna pertama status, kedua profesi, ketiga kata yang bermakna sifat. Sedangkan untuk kata-kata yang bermakna benda, rumah, masjid, sekolah, sungai, selat, teluk, langit, bumi, dan semacamnya, maka itu tetap tidak boleh diubah, biarkan apa adanya. Dan kata-kata benda tidak bisa diubah dari mudzakkar ke muannas atau sebaliknya dari muannas ke mudzakkar. Nah, saya pikir itu sedikit ulasan ya tentang perubahan kata dari bentuk mudzakkar ke muannas atau dari muannas ke mudzakkar. Hanya berlaku untuk kata-kata yang bermakna profesi, status, dan kata-kata sifat. Sedangkan untuk kata-kata yang bermakna benda tidak bisa diubah atau diganti dari mudzakkar atau ke muannas atau sebaliknya. Jadi kesimpulannya, ta marbutoh memang menjadi ciri umum untuk isim-isim yang muannas, tetapi tidak semua muannas dicirikan dengan ta marbutoh. Kemudian yang kedua, tidak setiap kata bisa diubah dari mudzakkar ke muannas. Isim atau kata bisa diubah dari mudzakkar ke muannas kalau bermakna status, profesi, dan kata sifat. Sedangkan kata benda, kata-kata yang bermakna benda tidak bisa. Demikian, semoga bermanfaat. Bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ini sebuah program untuk pembelajaran dan penguasaan bahasa Arab secara sistematis, bertarget, dan mudah
Materinya dari dasar hingga pintar, materi awal hingga lanjutan, terstruktur, terbimbing, dan silabis.